Oke, halo, balik lagi ke channel gua di Lutfi Stories. Kali ini gua mau sharing pengalaman gua ikut bootcamp di Belajar Lagi ya, dengan namanya tuh Full Stack Digital Marketing atau FSDM. Nah, disclaimer ini adalah review jujur gua, jadi kalau misalnya nggak sesuai, tolong jangan dituntut ya dari pihak Belajar Lagi gitu. Dan semoga bisa nginspirasi teman-teman juga supaya ikutan karena ini worth it banget gitulah. Nah, ini gue udah buat kanvanya supaya deliverynya lebih terstruktur dan juga lebih kebayang dari teman-teman yang lihat. Nah, untuk yang pertama pasti kita berangkat dari kendala atau problem yang gue rasain dan juga teman-teman mungkin rasain. Yang pertama, mulai jenuh dengan rutinitas gitu kan. Kehidupan kita tuh kayak repetitif, kayak loophole dan red race gitu kan. Pergi pagi, pulang sore menuju malam, macet-macetan. Kemudian kalau gue udah ngerasain namanya quarter life crisis gitu ya, kayak aduh, kok gini-gini aja ya udah berkarir gitu kan. Terus juga mungkin yang relate dan relevan teman-teman yang fresh graduate nih, entah ngerasa meskipun udah lulus ngerasa salah jurusan ataupun aduh gue sebetulnya gimana nih berkarir gitu kan, ngerasa udah lulus tapi kok kayak nggak punya kompetensi atau skill apa-apa. Terus kemudian mungkin teman-teman yang ya pengen nyari side hustle aja. Nah, mungkin dari problem ini bisa jadi solusi teman-teman. Nah, gua langsung melihat si FSDM ini sebagai cerca solusi gitu, karena gua ngelihat bahwa bisa dapetin knowledge, skill, experience, networking sama community. Nah, untuk pertama yang knowledge dulu, kita langsung aja buka websitenya ya, ini belajarlagi.id. Nah, di sini ya macam-macam lah. Anyway, gue bukan bagian dari Belajar Lagi ya, gue hanya student atau peserta yang udah ikutan di kelas sebelumnya. Nah, di sini adalah knowledge atau kelas-kelas yang bakal kita ikutin. Nah, ini kelas-kelasnya ya, dimulai dari hal paling fundamental yaitu tentang marketing, kemudian ada brand building, ada marketing and consumer psychology dan behavior, dan pastinya ada sosial media organik, copywriting, bahkan sampai kalau kemarin gua tuh ada kelas AI ya, uh, artificial intelligence gitu, kayak penerapan buat misalnya pakai chat GPT, Midjourney kayak gitu-gitulah penerapannya dalam digital marketing. Dan ilmu atau kelas-kelas ini tuh kalau digabung kalian udah bisa monetize gitu ya, entah jadi freelance ataupun bikin agensi kayak gitu, jadi cukup worth it. Terus kemudian instrukturnya siapa sih? Tentunya bukan yang ecek-ecek atau kaleng-kaleng, karena expertise di bidangnya masing-masing gitu ya, mulai dari ahli SEO, performance marketer, kemudian macam-macam lah dari berbagai bidang gitu kan, kayak gitu. Kemudian dari sini, dari setiap kelas ini kalian bisa dapetin sesuatu nih, dan juga langsung harus dipraktekin karena biasanya jadi kelasnya itu seminggu sekitar 2-3 kali ya, di weekday 2 kali, di weekend sekali, itu pun additional gak setiap minggu. Nah, beres kelas tuh pasti ada yang namanya assignment atau tugas, yang itu adalah materi yang sudah kalian dapatkan oleh si narasumber kayak gitu. Dan itu ya kalian mau gak mau harus semacam ngerjain PR gitu, karena yang gue lihat di Belajar Lagi itu ekosistemnya memang kayak sekolah banget sih, sekolah tapi dikemas secara fun gitu kan. Nah, mulai dari digital marketing, brand building, dan kalian jangan khawatir meskipun kalian gak ada latar belakang marketing, di sini tuh udah disiapin suatu kurikulum atau apa ya, penyamarataan gitu, supaya kaum yang nggak ngerti marketing tuh bisa setidaknya tahu gitu bahwa
ada ya dibahas tipis-tipis lah terkait digital marketing maupun marketing secara umumnya. Jadi nggak usah khawatir, ini kelas buat beginner juga masih sesuai gitu kan. Dan jadi dari knowledge sama skillnya udah dapat, kemudian dari experience juga pernah yang bikin unik dari belajar lagi itu kita bakal dapet yang namanya final project. Nah itu kita bisa milih tuh ada yang namanya capstone ataupun individual project. Kalau capstone cocok buat kalian yang senang kerja kelompok lah, maksudnya yang bertukar pikiran, koordinasi, kolaborasi. Nah kalau yang individual mungkin bagi kalian yang super sibuk dan kayaknya harus lone wolf gitulah ngerjainnya. Nah jadi kalian tinggal pilih aja. Kemudian networking, di sini gue ngerasa networkingnya bagus ya karena bukan hanya belajar, kita juga mempelajari hal-hal lain gitu, karena ada after classnya tuh biasanya di luar kelas tuh ada kegiatan offline ataupun gathering ataupun hal-hal bermanfaat lainnya lah. Kayak kemarin tuh sempet kayak tiba-tiba ada poster buat ngajakin jalan-jalan bareng di Bandung gitu kan, pakai bis damri, ngumpulnya di Pati Ukur kayak gitu. Terus juga dari belajar lagi ini gue dikenalin sama Notion gitu kan, tools buat productivity. Jadi ya ini mah template yang gue ya maksudnya, karena nah ada yang di belajar lagi cuman kayaknya nggak bisa gue share takut kena copyright apa gimana. Intinya gue tahu Notion tuh justru dari belajar lagi gitu, karena biasanya cuma pakai spreadsheet gitu kan. Kemudian community. Nah di community ini teman-teman tuh bisa bisa berbagi gitu kan antar student lainnya, antar misalnya narasumber ataupun tim dari belajar lagi. Bahkan kayak info lowongan kerja pun cukup update gitulah yang di provide di community belajar lagi ini. Ini jadi kurang lebih platformnya sih pakai ya apa yang nggak tahu gua, pokoknya kayak gini. Jadi macam-macam gitu kan, ada bahkan meme sharing, ada lowongan kerja, ada discuss segala macam tuh ada di sini. Bahkan kita meskipun gua udah beres bakal ada expert session juga gitu kan, kayak gitu. Nah bootcampnya berapa lama sih? Bootcampnya tuh 8-9 minggu, ya sekitar 2 bulan lebih lah. Jadi kalian harus nge-spare waktu di 2 bulanan ini. Dan waktunya juga menyesuaikan bagi kita yang udah kerja gitu, karena aktivitasnya biasanya di jam 19.00 sampai jam 10-an. Jadi relatif bisa nyesuaiin. Nah untuk investasi bootcampnya berapa? Nah kalian bisa lihat sendiri, ini adalah invoice yang udah gua bayar. Harganya itu sebenarnya tuh di 5 juta gitu ya. Cuman uniknya di belajar lagi tuh mereka ada namanya Hunger Games gitu. Jadi ibaratnya kayak Battle Royale gitu, tapi untuk mendapatkan special prize. Ini gue sampai dapat diskon 85%. Jadi cuma bayar di 760 ribuan. Itu bagi kalian yang suka main Twitter, dan mereka di situ tuh ajang pertempurannya tuh. Dan gue ngerasa worth it sih, karena yang lain ada yang bayarnya 1 juta, 1.200.000 kayak gitu. Jadi emang harus dari jauh-jauh hari. Sayangnya untuk di bootcamp FSDM 13 ini Hunger Game-nya udah beres ya. Jadi paling yang bisa diskon 50%-an lah, nggak sampai 80% kayak gue gini. Nah kemudian ada tips nih dari gue bagi kalian yang mau ikutan bootcamp ini.
Yang pertama mungkin harus niatin dulu dan komitmen ngikutin ini hingga tuntas, karena ilmunya sayang banget ya, meskipun ada fasilitas rekaman gitu, rekaman si kelasnya, cuman kan beda ya experience ketika live dan juga recording gitu. Jadi kalau bisa sih siapin mental, kesehatan, waktu juga. Kemudian set target sama objektif yang mau kalian raih gitu kan. Kalian kan tadi kelasnya banyak tuh, kalian nggak usah maksudnya expertise di semua itu. Mungkin salah satu atau salah dua aja dipilih dan gua mau masterize di situ gitu. Nah, dan ketiga nih yang dirasain semuanya sih ya, time management. Jadi ketika awal-awal tuh ngerasa semangat gitu ya, gue selalu ikutan, tapi mulai di pertengahan tuh mulai agak turun gitu pace atau keaktifannya gitu ya. Ya gue akuin lah, kayaknya emang si bootcamp itu cocok bagi kamu ya, time managementnya bagus gitu. Kayaknya di gue nggak cuman ya jangan ditiru lah seperti itu. Kemudian komunikasi, koordinasi, dan follow up. Ya ini kalian harus dikuatin ya, jangan tak acuh gitu, maksudnya jangan ke tim kalian apalagi yang milih capstone harus selalu keep in touch dan juga koordinasi kayak gitu kan. Oke, yang terakhir mungkin POV unforgettable moments gitu ya. Yang gue kagum sih dari timnya Belajar Lagi yang nge-set up bootcamp ini tuh profesional banget ya, meskipun kelihatannya mereka mengeksekusinya secara remote gitu. Jadi online semua, kita kan lewat Zoom gitu ya. Lewat Zoom, lewat WhatsApp, email, segala macem. Tapi bisa berjalan dengan lancar semuanya dari awal hingga akhir. Terus kemudian nentuin. Jadi kalau kita milih yang cohort tuh, kita dipilihin nih UMKM atau brand yang bakal kita handling gitu. Entah dari sosmednya atau ads-nya seperti itu. Kemudian surprise moment, jadi suka ada hal-hal dalam artian positif ya, yang surprise gitu ketika misalnya di dalam kelas ataupun di hal-hal lain, giveaway segala macam. Terus juga yang bikin ini nggak ngebosenin tuh, sebelum kelas tuh pasti ada yang namanya Kahoot. Kahoot tuh kalau kalian pernah nyoba semacam platform bikin kuis gitu ya. Jadi biasanya materi-materinya adalah dari kelas sebelumnya, supaya nge-refresh kita udah masih ngerti nggak sih. Dan bagi yang juara satu itu ada semacam apresiasi gitu kan, yang ya sebenarnya kalau dikonversiin lumayan lah gitu, bisa buat jajan. Jadi cukup unik gitu si ekosistem di Belajar Lagi ini. Kemudian yang paling berkesan mungkin Faci dan tim asesornya. Jadi Faci itu semacam fasilitator, kalau di kampus kayak mentor gitu lah. Mentor yang ngebimbing kita ke jalan yang lurus gitu. Kita misalnya tersesat ke jalan yang benar gitu. Mulai dari koordinasi tim, untuk misalnya diskusi segala macam kayak gitu. Kemudian tim asesori ini untuk yang menilai assignment kita. Jadi kan tadi setiap kelas tuh suka dikasih assignment, dan si tugas itu tuh bener literally dinilai gitu loh. Jadi kayak lu kurangnya di sini, lu perbaiki ini, nilai lu segini. Bahkan at the end of bootcampnya tuh kita ada graduation dan kayak dapat nilai raport gitu sih ya. Raport gue bapuk sih emang, karena tadi ya mangkir ikut kelas pertengahan sampai akhir gitu. Nah jadi emang kayaknya sih si Belajar Lagi nih pengen ngebuat outcome atau hasil bootcampnya tuh bukan ecek-ecek gitu, atau cuma sekedar sertifikat hunter doang gitu, tapi emang bener pengen kualitasnya tuh diutamain. Seperti itu. Tapi juga mereka kayaknya masih mempertimbangkan fleksibilitas, karena untuk yang capstone ataupun individual mungkin setelah mereka evaluasi
wah ada satu kaum yang agaknya harus kita pertimbangkan juga. Jadi mereka ngasih pilihan bahwa lu mau ngerjain capstone atau individual misalnya, aduh nggak bisa dua-duanya. Nanti lu bisa skip gitu karena satu lain hal, dan itu nggak apa-apa gitu, lu nggak akan dikucilin apa gimana, cuman nilai lu mungkin jadi agak turun atau nggak sempurna kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja sharing dari gua. Semoga tim belajar lagi semakin growth dan sukses, dan bagi teman-teman yang mau ikutan FSDM worth it banget ya, karena dari apa ya, hal-hal yang mereka delivery ke kita tuh bermanfaat. Bahkan sampai sekarang gua jadi mereka tuh ada semacam ekskul gitu, isinya macam-macam ya. Ada yang tentang masak, olahraga, bahkan Mobile Legends gue sempat mabar meskipun jadi beban ya karena kalah terus. Cuman oke lah gitu, mereka benar-benar ngelibatin peserta tuh bagian dari belajar lagi. Karena gue juga baru tahu di akhir bahwa ternyata kayak Faci tim asesor tuh awalnya tuh mereka student gitu kan, terus bisa jadi Faci dan tim asesor. Jadi mereka emang libatin dan menginvolving semua stakeholder yang ada. Bagus lah, maksudnya konsepnya cukup unik seperti itu. Oke, mungkin gitu aja sharing dari gua. Terima kasih. Wassalam.